kita itu enggak disuruh berbuat dosa saja sudah banyak dosa. Udah otomatis banyak dosa. Udah otomatis berbuat dosa. Jadi kalau orang memahami hadis ini, oh berarti kita ini biar enggak dimusnahkan, kita berbuat dosa terus dong. Enggak gitu. Kita itu enggak disuruh aja sudah banyak dosa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya, juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan, masih diberi pertolongan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk menerima amal ibadah kita semua, sehingga kita bisa gunakan sebagai bekal di mana nanti kita akan menghadapnya di yaumul hisab. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak keturunannya, dan juga seluruh para sahabat serta sahabiyah, dan siapapun orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, membela dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya sampai nanti di akhir dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita untuk kali ini adalah betapa Allah sayang kepadamu atau kepada kita. Ini saya ambil dari pernyataan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, di mana di situ beliau sebutkan 10 cara atau 10 sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seorang hamba karena perbuatan dosa hamba tersebut. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah sampai sediakan 10 cara biar bagaimana hamba tersebut tidak disiksa di neraka karena perbuatan dosanya. Maka itu jelas menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Lalu apa saja 10 cara tersebut? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan anna uqubatadz dzunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi asyarati asbabin. Bahwasannya hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan bebas, akan hilang, akan lenyap dengan 10 sebab yang sebenarnya hamba tersebut berhak untuk Allah siksa karena dia melakukan satu dosa,
yang menyebabkan dia layak untuk disiksa di neraka, akan tetapi siksaan tersebut akan lenyap, hukuman tersebut akan lenyap karena adalah 10 cara yang Allah sediakan untuknya. Nanti Allah yang akan mengetahui, Allah yang akan menakdirkan cara yang mana yang akan dia tempuh. Ahaduha, yang pertama, yaitu at-taubah, dengan cara bertaubat. Jadi seorang hamba yang melakukan dosa-dosa, meskipun dosa tersebut saking banyaknya sampai memenuhi, dan ini bahasanya Rasulullah ya, ana as-sama, sampai memenuhi dari bumi sampai langit penuh dengan dosa dia. Tapi ketika hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah apa yang Allah firmankan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas kepada diri mereka masing-masing. Karena orang yang berbuat dosa itu ibaratnya dia nggak sayang kepada dirinya, ibaratnya dia mendolimi dirinya sendiri, karena mewajibkan dirinya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai melampaui batas saking banyaknya dosa tersebut. Akan tetapi Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, apa saja dosa tersebut. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir menyebutkan beberapa asbabun nuzul dari ayat ini. Di antaranya beliau menyebutkan sebab dari turunnya ayat ini adalah berkaitan atau berkenaan dengan orang-orang musyrik yang mereka masuk Islam, yang mereka telah membunuh manusia, yang mereka telah berzina, yang mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menyekutukan Allah. Karena syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa, semua dosa. Entah itu kalian pernah membunuh manusia berapa kali, entah berapa kali kalian telah berzina, entah berapa kali kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah berapa kali kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah, kalau kalian bertaubat, Allah insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan juga turunnya dengan Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang dia diiming-imingi oleh tuannya, kalau nanti kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu akan bebas. Lalu akhirnya karena Wahsy ini seorang budak, ya, di perang Uhud
Karena dia seorang budak kan nggak dianggap, tapi dia cari kesempatan untuk menancapkan tombak ke dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya ketika ada kesempatan yang tepat, dia tancapkan, dia lempar tombak tersebut sampai tembus ya, sampai menancap pada ulu hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib, sampai beliau wafat sebagai syahid. Rasulullah sangat berduka dengan kematian pamannya tersebut. Sampai Rasulullah ini nggak mau melihat wajahnya Wahsy, itu nggak mau melihat. Saking, bukan karena Rasulullah dendam, bukan. Tapi kalau Rasulullah melihat kepada Wahsy ini, Rasulullah teringat dengan pamannya. Paman yang sangat dicintainya, yang selalu membelanya sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Karena dua sahabat yang terkenal dengan keberaniannya membela Rasulullah SAW adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan kemudian setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi untuk Wahsy ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi besarnya dosa Wahsy tersebut yang sampai membuat sedihnya Rasulullah SAW, Allah akan ampuni kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Wahsy bertaubat radhiyallahu taala anhu, dan dia masuk Islam. Kemudian di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Dosanya dihapus ya. Kalau dosanya dihapus, otomatis hukumannya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertaubat dari satu dosa atau beberapa dosa, karena para ulama mengatakan kalau seseorang itu bertaubat dari berbagai macam dosa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia khususkan bertaubat dari satu dosa saja, juga insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya. Kalau dia niatkan dia bertobat kepada Allah itu dari berbagai macam dosa yang pernah dia lakukan, itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Kalau dia mengkhususkan saja, misalnya satu dosa saja yang dia taubati kepada Allah, itu juga diperbolehkan, dan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Syarhul Umdah mengatakan hadis ini maknanya idza zala dzanbu zalat uqubatuhu wa mujibatuhu. Kalau dosa itu sudah lenyap, sudah hilang ya, catatan dari dosa itu sudah dihapus, maka konsekuensinya hukumannya pun juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dihapus hukumannya, ya dia tidak akan masuk neraka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah senantiasa membuka kedua tangannya di waktu siang dan malam untuk menerima tobat dari hambanya. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Gak ada waktu tertutupnya pintu taubat, nggak ada, kecuali kalau sudah sampai dua perkara. Yang pertama, malam yughargir, selama dia belum nafasnya sampai pada kerongkongannya, dia sudah sakaratul maut. Karena semua orang yang mengalami sakaratul maut, taubat dia kepada Allah, pasti bertaubat. Bahkan Fir'aun saja yang manusia paling laknat, paling sombong, paling durjana dan sebagainya, dia pun bertaubat ya, ketika nafasnya sudah sampai di kerongkongannya, tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya.
Rasulullah mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah senantiasa, yabsutu pakai fi'il mudhari berarti senantiasa. Tufidu istimrar. Itu berfaedah akan bahwasanya Allah itu senantiasa melakukannya. Jadi Allah senantiasa membuka tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah senantiasa membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang bermaksiat di waktu malam. Jadi siang malam. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu biasa disebutkan siang malam itu maksudnya ya terus menerus. Nggak pakai pagi sore ya. Siang malam itu sudah mewakili. Sudah mewakili. Seperti ketika Rasulullah mengatakan man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat pada dua waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, maka dia masuk surga. Tapi para ulama mengatakan kenapa hanya disebutkan sholat asar dan sholat subuh? Itu mencakup semuanya. Bukan hanya dia sholat asar saja sama subuh saja, enggak. Zuhurnya enggak sholat, maghribnya enggak sholat, isyanya enggak sholat, enggak. Tapi dua itu sudah mewakili keseluruhannya. Dan kenapa dua itu saja yang disebutkan? Karena sholat asar itu waktu orang yang sibuk-sibuknya, orang yang mau berangkat kerja pada waktu malam dia baru mau beraktivitas kerjanya. Yang sudah bekerja dari pagi dia mau cepat-cepat selesai dari pekerjaannya. Waktu syughul, waktu sibuk itu, waktu asar itu. Kalau asar saja dia bisa melakukan, insya Allah waktu yang lain dia bisa melakukan, lebih mudah untuk dia lakukan. Subuh juga seperti itu. Subuh itu waktu naum, waktunya orang tidur. Berat-beratnya sholat itu kan sholat subuh ya. Tapi kalau sholat subuh dia bisa lakukan, insya Allah sholat yang lain pun akan mudah dia lakukan. Sebagaimana hadis ini tadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang bermaksiat di waktu malam. Dan Allah senantiasa membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang bermaksiat di waktu siang. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kalau sudah itu sudah tertutup pintu taubat. Ya manusia akan bertaubat ketika matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau di sini terbit di timur maka tenggelam di barat. Nanti akan terbit dari arah barat. Tapi tidak diterima sama sekali. Tapi sebelum itu, ya, sebelum dua hal tersebut, maka Allah senantiasa akan membuka pintu taubat kepada hambanya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab yang kedua atau cara yang kedua yang Allah lakukan agar seorang hamba itu tidak disiksa di neraka, yang kedua adalah al-istighfar. Allah memberi cara kepada hamba itu untuk senantiasa beristighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kalau taubat butuh syarat. Ya, tadi saya tambahkan karena belum disebutkan. Taubat itu harus melakukan beberapa syarat-syaratnya diterima taubat. Yang pertama adalah an-nadamu. Dia menyesal dari perbuatan dosanya. Harus menyesal, enggak boleh malah bangga. Enggak boleh malah dia tampak-tampakkan di mana-mana. Enggak boleh dia malah sesali dosa yang belum dia lakukan dahulu. Belum dilakukan malah dia menyesal. Oh, ya ngerti yo gitu kan. Ngerti yo dulu pas nom saya gini dan sebagainya. Enggak. Kalau taubat justru harus menyesal.
Syarat yang pertama, orang yang bertaubat agar taubatnya diterima, maka dia harus menyesali dosanya tersebut. Dia mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku khilaf dan sebagainya. Syarat yang kedua al-iqla. Al-iqla itu berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya kalau dia bekerja di satu tempat yang haram, maka dia harus resign. Dia harus berlepas diri dari dosa tersebut. Kalau dia bertaubat tentang atau berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau misalnya dia masih bekerja di tempat tersebut, tapi dia bertaubat untuk dosa yang lainnya, diterima taubatnya. Tapi dia belum bebas dari perbuatan dosa yang dia bekerja di tempat yang haram tersebut. Kalau dia bertaubat dari dosa itu, maka dia harus ikhlas, dia harus berlepas diri. Dia harus berlepas diri dari tempat dia berbuat maksiat tersebut atau berbuat dosa tersebut. Yang ketiga adalah al-azamu alla ya'ud. Dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Nah, kalau mengulangi bagaimana? Meskipun dia mengulangi dosanya sampai 100 kali, sampai 1000 kali, Allah tetap akan menerima taubatnya selama belum datang dua hal yang tadi saya sebutkan. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, maka ditambah yang keempat, yaitu dia harus meminta kerelaan dari manusia yang pernah dia zalimi, atau meminta maaf, atau mengembalikan hak yang pernah dia ambil dari orang tersebut. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya dia infakkan di jalan Allah sesuai dengan hitungan yang dia telah ambil dari orang lain. Karena itu satu kezaliman. Itu kalau taubat. Kalau istighfar, apa bedanya dengan taubat? Kalau istighfar itu bimujarrodil kalam, itu bisa terjadi hanya dengan dia ucapkan. Jadi misalnya ada orang menunggu waktu sholat, misalnya dia setelah sholat tahiyatul masjid lalu dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu sudah cukup. Itu namanya sudah beristighfar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Maka ini sebab yang kedua, sebab yang Allah sediakan agar seorang hamba tersebut tidak disiksa di nerakanya Allah, yaitu selama dia beristighfar maka Allah tidak akan menyiksa dia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu jaminan dari Allah. Kalau ketika Rasulullah masih di tengah-tengah satu kaum, meskipun kaum tersebut kaum yang sangat-sangat banyak maksiatnya kepada Allah, sangat besar maksiatnya kepada Allah, Allah jamin gak akan menyiksa mereka. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, jaminannya apa? Jaminannya istighfar. Jaminan agar seorang tidak diazab adalah beristighfar. Itu satu faedah yang sangat besar dari istighfar. Di antara faedah-faedah yang banyak sekali dari faedahnya istighfar. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna thumma yastaghfirunallaha faghafara lahum. Kalau kalian enggak berbuat dosa, kalau kalian sudah enggak ada yang berbuat dosa di dunia ini, bersih semua,
suci semua. Misalnya ini ya, ini sampai dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Kalau seandainya kalian nggak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan musnahkan kalian. Jadi kalau sedunia ini nggak ada yang berbuat dosa satupun, maka Allah akan musnahkan manusia yang hidup di bumi ini. Wala jaa biqaumin, dan sungguh Allah akan mendatangkan suatu kaum yudnibuna, yang mereka berbuat dosa, tapi fayastaghfirunallaha, tapi mereka beristighfar kepada Allah, faghfara lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Allah pun mengampuni mereka. Jadi sampai segitunya ya. Ini menunjukkan bukan kita disuruh terus-menerus berbuat dosa, enggak. Kita itu enggak disuruh berbuat dosa saja sudah banyak dosa. Udah otomatis banyak dosa. Udah otomatis berbuat dosa. Jadi kalau orang memahami hadis ini, oh berarti kita ini biar enggak dimusnahkan, kita berbuat dosa terus dong. Enggak gitu. Kita itu enggak disuruh aja sudah banyak dosa. Tapi faedah yang besar dari hadis ini adalah perintah untuk senantiasa beristighfar. Dan istighfar, saya ulangi, bedanya dengan taubat adalah bimujarradil kalam. Istighfar itu cukup dengan ucapan. Ya, meskipun hatinya ini enggak pakai penyesalan, enggak pakai niat untuk tidak mengulangi dosa, ya. Meskipun dia masih berkecimpung di dalam tempat yang dia berdosa, ya, tapi dia beristighfar. Dia sadar bahwa dia itu berbuat dosa. Dia bekerja di tempat yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia beristighfar. Dia sadar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi mi'ata marratin. Tidak dikatakan sebagai orang yang musir. Musir itu orang yang senantiasa berdosa, yaitu orang yang beristighfar meskipun dia ulang dosanya tersebut dalam satu hari 100 kali. Tapi kenapa? Dia iringi dengan istighfar. Ini bukan menghina Allah, enggak. Berbuat dosa istighfar enggak. Tapi ini sebagai wujud dari dia itu sadar bahwa dia itu berdosa gitu. Jadi orang yang berbuat dosa meskipun diulangi sehari 100 kali, tapi dia iringi dengan istighfar, itu tidak dikatakan sebagai orang yang musir, orang yang terus-menerus berbuat dosa. Padahal 100 kali itu kan terus-menerus, enggak cuma terus-menerus itu ya. Berulang-ulang ya. Bahkan senantiasa. Itulah beberapa faedah dari istighfar. Di antara faedah yang besar yang lain dari istighfar tersebut. Mungkin nanti enggak selesai ya, ini baru yang ketiga ini. As-sababus tsalis, sebab yang ketiga. Sebab apa? Ya, sebab yang Allah sediakan atau cara yang Allah sediakan agar seorang hamba itu tidak disiksa di nerakanya. Al-hasanatul mahiyah. Allah sediakan amal-amal soleh, yang amal soleh tersebut mempunyai manfaat menghapus dosa. Dan ini banyak sekali. Ada seorang ulama yang mengumpulkan, tapi ya diulang-ulang ya, enggak cuma satu-satu itu, tapi diulang-ulang. Itu kalau enggak salah sampai 160 amalan. Kalau saya enggak lupa sekitar 150-an, 160-an amalan yang bermanfaat selain dari dicatat sebagai amal kebaikan, tapi juga bisa menghapus dosa. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 114.
wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhhibanas sayyi'at. Dirikanlah sholat di dua tepi siang dan ketika telah masuknya waktu malam. Dua tepi siang ini apa? Dua tepi siang itu subuh sama zuhur, itu dua tepi siang. Dua tepi siang yang lain asar sama maghrib. Maka kalau ada orang mengatakan perintah sholat 5 waktu itu enggak ada dalam Al-Quran, itu bodohnya kuadrat, bodohnya nemen ini ya. Tapi memang zaman sekarang ini orang itu enggak tahu ya, dia sadar apa enggak, itu menampakkan kebodohannya sendiri, menampakkan kebodohan dia sendiri. Dia merasa pintar mungkin, dia merasakan wah ini kalau orang awam dikatakan seperti itu kan udah goyang ini. Masa perintah sholat 5 waktu enggak ada di dalam Al-Quran. Bagi orang yang mengerti, wah ini orang bodoh sekali. Jadi Allah perintahkan dalam surat Hud ayat 114 tadi, dirikanlah sholat pada dua tepi siang. Dua tepi siang itu zuhur sama asar, itu tepi yang pertama. Tepi yang kedua asar sama maghrib. Jadi subuh sama zuhur, tepi yang pertama itu subuh sama zuhur. Kemudian tepi yang kedua asar sama maghrib. Wa zulafan minal lail, dan ketika masuknya waktu malam yaitu sholat isya. Nah itu perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran itu baru satu saja, belum yang lain. Belum yang lain. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ada beberapa asbabun nuzul dari ayat ini. Di antaranya ada seorang sahabat yang cinta sama seorang wanita yang tidak nikah, maksudnya tidak mahram ya, tidak halal baginya. Tapi sahabat ini sempat mencium wanita tersebut. Lalu setelah itu sahabat ini sadar, lalu menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu Allah turunkan ayat ini. Ya sudah, kalau kamu sudah terlanjur berbuat buruk, Allah katakan dirikanlah sholat. Berarti apa? Salah satu perbuatan yang bisa menghapuskan keburukan adalah sholat. Ya. As-sholawatul khams, sholat yang 5 waktu. Bahkan di dalam hadis yang panjang disebutkan bahwa orang yang melakukan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai sebanyak 5 kali. Mandi di sungai sebanyak 5 kali. Artinya apa? Dosa-dosa yang dia lakukan akan dibersihkan dengan sholatnya. Dan itu salah satu kasih sayang Allah yang besar kepada seorang hamba. Disediakanlah amalan-amalan yang banyak yang bisa menggugurkan, yang bisa menghapuskan dosa. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang masyhur ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah engkau kepada Allah di mana saja. Wa'at bihi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Ini saya ringkaskan saja karena waktunya pasti nggak nyampe ya. Beberapa amalan yang bisa menghapus dosa. Yang pertama wudu. Ya. Rasulullah mengatakan idza tawaddu al-'abdu, apabila seorang hamba itu berwudu, kharajat khotoyahu, maka akan keluar dosa-dosanya, hatta takhruja min tahti adfariha, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Ya, jumhur ulama mengatakan dosa itu dosa kecil ya.
Tapi sebagian ulama diantaranya Madzhab Dzahiriyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau Allah menghendaki dosa besar pun keluar dari wudu bisa. Ya. Kalau Allah kehendaki bisa saja. Ya. Karena banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa besar. Di antaranya berjihad, di antaranya zikir-zikir tertentu, ya, dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri mengikuti pendapatnya Dzahiriyah dan Ibnu Taimiyah bahwa wudu itu bisa menghapus dosa besar juga kalau Allah menghendaki. Bukan hanya dosa yang kecil. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, sholat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan yang insya Allah kita lakukan ini. Karena Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Salat tarawih. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalau tadi kan shoma. Kalau sekarang qoma, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dihapuslah dosanya yang telah lalu. Sholat Jumat, wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Sholat Jumat yang diikuti dengan sholat Jumat yang setelahnya itu akan menghapus dosa-dosa yang ada di antara 2 Jumat tersebut selama dia menghindari dosa besar. Tapi masalah ini juga diperselisihkan, apakah dia harus menghindari dosa besar atau maknanya itu dosa besar tidak akan diampuni dengan hanya melakukan sholat Jumat. Yaitu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Intinya sholat Jumat itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian berjalan menuju masjid, ya. Berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat jamaah. Bahkan langkah yang satu langkah itu akan diangkat derajat. Yang langkah yang selanjutnya atau langkah yang satunya akan dihapus dosanya. Semakin banyak orang berjalan menuju masjid, maksudnya sering mengerjakan sholat jamaah, insya Allah dia akan lebih banyak diampuni dosanya karena perbuatan tersebut. Lah berjalan kalau pakai motor gimana? Kalau pakai sepeda gimana? Ya. Kalau berjalan itu nasnya jelas. Satu langkah akan diangkat 1 derajat, 1 langkah akan dihapus 1 dosa. Tinggal ngitung berapa langkah. Tapi yang nggak usah memberatkan diri, muter dulu, biar langkahnya banyak. Muter sana dulu. Ditanya kenapa kok ke masjid aja lama banget? Nah, muter dulu biar langkahnya banyak. Nggak usah seperti itu. Kalau pakai motor atau pakai sepeda, para ulama mengatakan tetap mendapatkan keutamaan diampuni dosa dan diangkat derajat, tapi hitungannya yang kita nggak tahu. Ya, kalau orang guyon ya ada yang katanya ngitung rujinya itu muter berapa kali. Ya, kalau motornya peleknya bintang kan sedikit. Mending pakai ini sepeda kecil yang rujinya kan banyak. Ya, atau dope muter berapa kali. Enggak, ya pokoknya kita nggak tahu lah. Kalau berjalan kaki jelas, kalau pakai motor atau pakai mobil atau pakai sepeda itu yang kita nggak tahu. Cuma tetap dia mendapatkan keutamaan, diangkat derajat dan diampuni dosanya. Itu bukan hanya berangkat saja, pulangnya juga. Kalau pulangnya mampir warung gimana? Oh, alam saya nggak tahu itu. Mampir isya ya, habis sholat isya mampir warung sampai jam 12 malam. Ya, Allah alam saya nggak tahu kalau itu. Ya, pokoknya dalam nas hadisnya itu hanya berangkat dan pulang. Tapi kalau pulangnya mampir ya Allah alam. Duduk di majelis ilmu, ya.
Wa inna talibal ilma, dan sesungguhnya para penuntut ilmu, yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun baginya, kulla syai'in, segala sesuatu. Atau di lafadz yang lain, man fis sama'i wal ardi, siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi, hatal hitanu fil ma'i, sampai ikan yang ada di lautan. Duduk di majelis ilmu enak, udah ngantuk ya kan, dapat snack ya, dapat minum, dimintakan ampun lagi ya. Tapi banyak yang nggak mau ya, banyak yang nggak mau. Dia nganggap duduk di majelis ilmu itu menghinakan dia mungkin. Masa saya suruh dengarkan orang, masa saya kan biasa ngomong di hadapan orang, saya macam-macam alasannya. Duduk di majelis ilmu, berzikir sesudah sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Rasulullah mengatakan akan diampuni dosanya meskipun lebih banyak dosanya dari buih yang ada di lautan. Bersolawat juga menyebabkan atau bermanfaat untuk menghapus dosa. Man shalla alayya sholatan wahidatan, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat saja. Satu salawat saja berarti kalau yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad, gitu aja. Itu yang paling pendek. Kalau yang paling sempurna seperti yang kita baca ketika tahiyat. Man shalla alayya sholatan wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, sallallahu lahu biha asyra salawatin, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 salawat. Satu dibalas 10, masih ditambah lagi. Wa kataba lahu biha asyra hasanatin, akan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa rufi'a lahu biha asyru darajatin, diangkat baginya 10 derajat di sisi Allah ya. Di hadapan Allah dia naik 10 derajat. Wa hutta anhu biha asyru khati'atin, dan akan dihapus darinya 10 kesalahan. Satu sholawat loh. Satu sholawat balasannya 40. Yang 10 Allah kasih sholawat padanya, 10-nya diangkat derajat, 10-nya dicatat sebagai pahala, 10 lagi dihapus dosanya. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan, saya senantiasa memperbanyak sholawat, terutama di hari Jumat. Di hari yang lain memperbanyak sholawat karena pahalanya besar seperti itu. Itu baru satu keutamaan, belum saya sebutkan keutamaan sholawat yang lain banyak sekali. Makanya kalau keutamaan yang banyak itu hanya kita bandingkan dengan satu HP, satu mobil, satu motor, enggak ada bandingannya. Kan ada kan yang mengatakan kalau kamu pengen mobil, sholawati aja gitu kan ya, enak banget. Maksudnya remeh banget gitu loh ya. Kalau kamu lihat motor pengen ya, misalnya Ninja yang 4 silinder pengen, sholawati aja, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma untuk tujuan dunia rendah sekali. Yaitu memang ada faedahnya seperti itu, tapi nggak harus untuk tujuan yang seperti itu saja. Kemudian sholat malam ya, sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu karena telah bangun tidur itu namanya tahajud. Intinya sholat yang dilakukan setelah isya sampai subuh itu namanya qiyamul lail, sholat malam. Kalau dilakukan setelah bangun tidur itu namanya tahajud. Kalau dilakukan di malam bulan Ramadan maka namanya tarawih. Gampang kan? Tidak usah bingung, ini sudah tarawih nanti boleh sholat malam enggak? Lah apa bedanya sholat malam sama tarawih? Ya, kalau sholat malam itu di bulan Ramadan namanya tarawih. Itu. Dan tarawih itu menurut jumhur ulama enggak terbatas rakaatnya. Jadi misalnya di masjid dia sudah selesai, dia malamnya mau sholat lagi enggak masalah, karena tidak terbatas. Karena Rasulullah mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian itu sholat malam. Fa innahu da'bus solihina man qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian.
Orang soleh-soleh sebelum kita itu senantiasa punya kebiasaan yaitu sholat malam. Nggak mungkin orang soleh nggak pernah sholat malam, nggak mungkin. Karena itu kebiasaan mereka. Qurbatan ilallah. Sholat malam itu bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Wa manhatun 'alil itsmi, dan akan menghalangi dari perbuatan dosa, wa tukaffiru sayyi'ah, dan akan menghapus dari dosa-dosa. Zikir pagi petang ya, zikir pagi dan petang. Misalnya zikir pagi, ketika waktu pagi membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Di sore hari membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Maka Rasulullah mengatakan ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdih 100 kali di pagi hari, subhanallah wa bihamdih 100 kali di sore hari. Ya, meskipun ulama berbeda pendapat, pagi hari itu menurut bahasa Arab patokannya seberapa, jangkanya waktunya seberapa, sore hari itu seberapa. Ini yang pendapat yang minimal ya, yang minimalis, yang paling pendek itu pendapatnya Ibnul Qayyim. Pagi itu maksudnya waktu zikir pagi itu adalah dari setelah subuh sampai terbit matahari. Zikir sore itu dari setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Ini pendapat yang paling singkat loh ya. Berarti yang lain lebih lebar dari itu, lebih panjang waktunya daripada itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan waktu pagi itu dari lewatnya tengah malam itu sudah pagi itu. Sudah pagi. Maka kalau jenengan sahur jam 10 malam itu belum dianggap sahur, itu makan malam itu. Kalau jenengan sahur itu niatkan sahur tapi setelah lewat tengah malam itu sudah dihukumi sebagai sahur, meskipun yang utama itu mendekati waktu subuh. Bukan mendekati itu sengaja nanti biar nanti waktu subuh datang saya masih makan, enggak. Ya dikira-kira lah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu merupakan salah satu cabang keimanan, syu'abul iman. Iman itu punya cabang-cabang yang banyak. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah itu ada orang yang tahu di jalan itu ada barang yang ganggu orang lewat. Misalnya ada duri, ada batu, ada apa, dia singkirkan itu. Dalam hadis disebutkan fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu. Allah berterima kasih kepada orang tersebut dan Allah ampuni dia. Ngasih minum ya, ngasih minum. Kan kita sudah sering dengar hadisnya seorang pelacur yang ngasih minum anjing. Itu saja diampuni dosanya. Apalagi yang kita kasih minum itu orang yang beriman. Ini anjing saja yang ngasih pelacur, yang dikasih anjing, diampuni oleh Allah. Apalagi yang ngasih ini orang yang beriman, yang dikasih minum pun juga orang yang beriman. Maka jangan menyepelekan ngasih minum. Misalnya ini ada orang datang ke tempat jenengan ya, meskipun sebentar atau cuma pengen ngobrol atau yang lainnya, ngasih undangan yang lainnya, coba saja tawari minum gitu ya. Ya diminum apa enggak, dibawa pulang atau diminum di situ, pokoknya kasih minum ya, karena itu termasuk afdol, utamanya bersedekah, yaitu mengasih minum. Menghafalkan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk yang 30 ayat itu kalau bisa dihafal. Kalau bisa dihafal. Salasuna ayatan fil Quran, ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah surat Al-Mulk itu tadi. Kalau seseorang menghafalnya, maka Allah akan lindungi dia dari azab kubur dan Allah akan mengampuni dia sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Menengok orang yang sakit sampai setengah 6 ya. Sampai setengah 6. Menengok orang yang sakit ya. Bahkan dikatakan dalam hadis itu kalau ada orang yang menengok orang sakit, ikhlas loh ya, bukan karena pekewo, bukan karena saya dulu juga ditengok, bukan karena nanti ndak saya kalau sakit nggak ditengok. Pokoknya karena Allah lah. Itu ada 70.000 malaikat yang akan bersolawat kepadanya.
Kemudian doa dan zikir tertentu ya. Doa dan zikir tertentu, misalnya zikir ketika masuk pasar ya, zikir ketika masuk pasar. Dikatakan dalam hadis Tirmidzi itu yang sebagian ulama mensahihkan, tapi kebanyakan ulama mengatakan boleh diamalkan, yaitu idza dakhala suqa, apabila seseorang masuk pasar ya, faqala, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa rufi'a lahu alfa alfi darajatin, dan dia akan diangkat 1.000.000 derajat. Wa maha anhu biha alfa alfi sayyiatin, dan akan diampuni baginya 1.000.000 kesalahan. Tapi ya yang sering saya sampaikan, susah Pak. Zikir ketika di pasar itu susahnya minta ampun ya. Misalnya jenengan perjalanan mau ke pasar, ingat, wah nanti kalau sudah sampai pasar masuk saya zikir ini, oh nanti sudah masuk, lupa, ingat nanti mau yang dipesen apa saja, catatannya mana, ketemu ini ketemu itu ya, belum lagi yang nggak ada catatannya juga mau dibeli ya. Biasa kan kalau orang sudah seneng belanja itu kan yang dicatat 5, yang dibelanja bisa 10 ya. Oh nanti belanjanya ini 5, sampai rumah ada 10 belanjaan. Berarti baru sampai yang nomor 3 ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena sudah 5:30 lebih, kita tunggu waktu maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.